Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulisa Kunia Cintarti, NIM H441800063. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mini research untuk mata kuliah Ekonomi Perikanan yang berjudul Analisis Bioekonomi Ikan Tuna Sirip Kuning di PPN Pelabuhan Ratu dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Latar belakang dipilihnya topik ini yaitu yang pertama, bagaimana United Nations melalui Sustainable Development Goals atau SDGs mengharuskan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan di tahun 2030. Hal ini dikarenakan sampai kapanpun manusia akan memerlukan ikan sebagai makanan karena konsumsi daging hewan tidak akan selamanya bisa mencukupi. Lalu yang kedua, meningkatnya permintaan ikan tuna. Permintaan ikan tuna dalam bentuk kalengan dan olahan lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena rasanya yang lezat dan manfaatnya yang sangat baik untuk kesehatan. Namun, meningkatnya permintaan akan komoditi ini mengakibatkan tingginya kegiatan penangkapan jenis ikan tersebut. Bila kecenderungan ini tidak segera diperbaiki, bukan mustahil bahwa stok atau persediaan ikan tuna akan habis atau punah dalam waktu dekat. Lalu yang terakhir, bagaimana kegiatan perikanan tuna di Indonesia yang masih terpusat pada masalah penangkapan. Sedangkan perhatian terhadap aspek biologi dan aspek lingkungan lainnya baru berkembang beberapa tahun terakhir. Artinya, dalam pengelolaan sumber daya ikan diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang tinggi namun kelestariannya tetap terjaga. Oleh karena itu, pendekatan bioekonomi menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan aspek ekonomi dan aspek biologi. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan penelitian pada kegiatan mini research pada kali ini. Untuk rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana potensi perikanan tangkap di PPN Pelabuhan Ratu Sukabumi, bagaimana status dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning pada kondisi MSY, MEY, dan OA melalui pendekatan bioekonomi, dan bagaimana implikasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya ikan tuna sirip kuning di PPN Pelabuhan Ratu Sukabumi. Berikut merupakan metode penelitian untuk waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PPN Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan pengambilan data sekunder dilaksanakan pada April 2021 hingga Juni 2021. Untuk jenis dan sumber data, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data yang didapatkan merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur seperti jurnal maupun skripsi. Lalu untuk metode analisis data, yang pertama yaitu analisis surplus produksi yang berkaitan dengan suatu stok secara keseluruhan, upaya total dan hasil tangkapan total yang diperoleh dari stok tanpa memasukkan secara rinci beberapa hal seperti parameter pertumbuhan dan mortalitas atau pengaruh ukuran mata jaring terhadap umur ikan yang tertangkap. Lalu terdapat analisis bioekonomi, yaitu dengan model Gordon-Shaffer dengan asumsi harga ikan per kilogram dan biaya penangkapan per unit upaya tangkap adalah konstan. Lalu sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pelabuhan Ratu termasuk salah satu dari 5 pelabuhan perikanan yang menjadi kawasan industrialisasi perikanan. Dengan produksi ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhan Ratu sebagian besar berasal dari hasil tangkapan kapal-kapal ikan domisili, yaitu yang berada di Pelabuhan Ratu, sedangkan kapal-kapal ikan pendatang diantaranya berasal dari Cilacap dan Jakarta. Berikut merupakan grafik produksi ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhan Ratu pada tahun 1993 hingga tahun 2019. Dapat dilihat pada grafik tersebut bagaimana produksi ikan di PPN Pelabuhan Ratu mengalami fluktuasi dengan produksi dan nilai produksi tahunan tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2014. Secara spesifik, jenis ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhan Ratu didominasi oleh jenis tuna, pedang, setuhuk, cakalang, tongkol, layur, peperek, dan eteman. Lalu kita masuk ke analisis bioekonomi ikan tuna sirip kuning di PPN Pelabuhan Ratu. Dapat dilihat pada tabel tersebut bagaimana pada kondisi MSY didapatkan upaya penangkapan yaitu sebanyak 433 trip dengan rente sekitar 25 miliar dan pada kondisi MEY didapatkan upaya penangkapan sekitar 275 trip dengan rente sekitar 38 miliar. Lalu pada kondisi open access didapatkan upaya penangkapan sekitar 550 trip dengan rente 0. Dalam hal ini, kita dapat ketahui bahwa nilai MEY mendapatkan effort yang kecil tetapi mendapatkan rente ekonomi yang lebih besar dari MSY. Nilai E aktual lebih besar dibandingkan nilai MEY, namun lebih kecil dibandingkan dengan nilai MSY. Hal ini menggambarkan bahwa sumber daya ikan tuna sirip kuning di perairan laut Pelabuhan Ratu mengalami overfishing secara ekonomi namun tidak secara biologi.
Kita masuk ke implikasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan tuna di PPN Pelabuhan Ratu. Yang pertama yaitu dengan mengurangi jumlah nelayan dengan catatan pemerintah daerah memberikan sarana profesi selain nelayan. Apabila jumlah nelayan telah dikurangi dan dibatasi pada angka tertentu, maka kebijakan-kebijakan lainnya seperti motorisasi, subsidi BBM, subsidi input, peningkatan teknologi pasca panen, dan pemasaran serta pemberdayaan koperasi, kelompok dan organisasi nelayan akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan nelayan. Lalu yaitu, pemerintah juga dapat melakukan peningkatan produktivitas, penentuan daerah penangkapan ikan secara sistem buka tutup, penentuan waktu penangkapan ikan, penghematan biaya, peningkatan nilai jual nelayan, serta penciptaan kegiatan ekonomi suplemen dan alternatif. Selanjutnya yaitu dengan menetapkan kebijakan batas minimal ukuran tuna sirip kuning yang harus ditangkap dan batas penggunaan alat tangkap. Hal ini disesuaikan dengan hasil analisis bioekonomi dalam rangka mengurangi indikasi adanya overfishing secara ekonomi yang telah terjadi. Lalu yang terakhir yaitu dengan memberlakukan kuota penangkapan. Hak kuota ini dapat berupa jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap, yang dapat dibagi per nelayan, per kapal, atau per armada perikanan, di mana kebijakan ini juga tentunya perlu didukung oleh aturan atau regulasi yang jelas serta pengawasan dari semua pihak yang terkait. Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada slide-slide sebelumnya didapatkan kesimpulan yaitu spesifik jenis ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhan Ratu didominasi oleh jenis tuna, pedang, stuhuk, cekalang, tongkol, layur, peperek, dan eteman. Lalu, stok sumber daya ikan tuna sirip kuning telah mengalami overfishing secara ekonomi namun tidak secara biologi. Dengan potensi produksi lestari hasil tangkapan tuna sirip kuning sebesar 2.396 ton dengan upaya penangkapan lestari yaitu 433 trip, dan optimalisasi bioekonomi dicapai pada tingkat upaya penangkapan 275 trip dengan hasil tangkapan 2.952 ton dan rente ekonomi yaitu sekitar 38 miliar rupiah. Lalu implikasi kebijakan yang dapat diterapkan yaitu dengan mengurangi jumlah nelayan dengan catatan pemerintah daerah memberikan sarana profesi selain nelayan, menetapkan kebijakan batas minimal ukuran tuna sirip kuning yang harus ditangkap dan batas penggunaan alat tangkap, serta memberlakukan kuota penangkapan. Lalu sarannya yaitu penelitian mengenai analisis bioekonomi ikan tuna sirip kuning perlu dilakukan secara berkelanjutan agar diperoleh pembaharuan data yang aktual. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga dari hasil presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Maulisa Kunikintarti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.